Bab 255. Stella pun membenahi diri dengan cepat dan keluar menemui Rahel. Rahel berdiri di depan mobil. Melihat Stella datang, dia pun segera membukakan pintu. Melihat sejenak mobil di belakang Rahel, Stella mulai mengerutkan kening. Jika tidak salah, mobil balap itu adalah pemberian nenek kita Dara pada Bargo. Kenapa sekarang malah di tangan Rahel? Masuk mobil saja. Rahel tentu tahu apa yang ditebak Stella, tetapi tidak berencana menjelaskan lebih banyak. Stella pun masuk ke dalam. Rahel menginjak pedal gas, melaju pergi meninggalkan rumah itu. Stanley berdiri di depan jendela, melihat semua kejadian di depan mata. Dia mengeluarkan handphone memotretnya, berpikir sejenak, kemudian mengirimkan pada Isabel. Saat sedang minum teh dengan Raisa, handphone Isabel berdering. Melihat gerakan jari Isabel terhenti, Raisa bertanya dengan tidak sabar, "Ada masalah apa?" Tidak disangka mereka berdua sungguh telah bersama. Isabel memperlihatkan foto itu pada Raisa. Raisa tidak kuat menahan tawa. Ternyata sama saja. Isabel pun melemparkan handphone ke samping, tidak berencana peduli dengan masalah itu. "Apakah masalah kamu dan Steven sudah selesai?" Isabel bertanya sambil tersenyum manis. Raisa menggelengkan kepala berkata, "Mana mungkin semudah itu. Terlalu banyak kejadian masa lalu. Untuk sementara aku tidak ingin memikirkannya." Pengajuan undur diri di kantor juga ditolak oleh komisaris. "Aku masih harus terus menjadi tangan kanan dia." Isabel tidak kuat menahan tawa. Sebenarnya, meskipun sangat keras kepala, meskipun sering tidak masuk akal, tetapi Steven selalu berusaha maksimal untuk menjaga orang yang seharusnya dia jaga. "Kenapa kamu membelanya?" Raisa menatap mata Isabel. "Kamu teman baikku, awas saja jika berbicara untuknya." Iya, aku berpihak padamu." Isabel merapatkan bibir sambil tertawa. "Tetapi apapun yang kamu lakukan, pasti aku dukung." Nah, ini baru benar. Raisa dan Isabel bersulang dan minum dengan puas. "Kamu mau membawaku kemana?" Stella melihat Rahel sambil mengerutkan kening. Sejujurnya, Stella sedikit meremehkan Rahel. Keluarga Ran sudah mengalami keterpurukan sejak bertahun yang lalu dan tidak pernah dianggap lagi. Dan keluarga Jiang malah selalu. Mereka memiliki sebuah perusahaan tenun terbesar di daerahnya. Produk tenun keluarga mereka bahkan dipasarkan hingga ke luar negeri. Bisa dibayangkan seberapa besar wibawa dan kedudukan mereka. Meskipun Stella adalah anak asuh, tetapi dia tetap saja mendapat julukan sebagai nona besar keluarga Jiang. Jadi, Stella sangat meremehkan orang-orang yang telah terlepas atau tidak pernah bergabung dalam keluarga besar bangsawan. Misalnya Rahel dan Isabel. Tentu saja kita akan pergi ke sebuah tempat yang tenang dan sunyi.
baru bisa berbicara dengan praktis, iya kan? Rahel memakai perhiasan terbaru dari Chanel dan parfum dengan varian terbaru. Sungguh modis dan mewah. Kelihatannya Barco baik sekali kepadamu. Stella menyindir Rahel secara terang-terangan. Rahel berpura-pura tidak menyadarinya menjawab, "Uli deh, kami sama-sama menguntungkan." Rahel menghentikan mobil di sebuah kafe tepi kota dengan fasilitas permainan kecil yang beragam. Stella dan Rahel pun turun bersama dan berjalan masuk. Begitu masuk, Rahel langsung berkata, "Aku sudah memesan kamar atas nama Rahel." Pelayan itu pun membawa mereka berdua ke sebuah kamar yang berdekatan dengan jendela. "Membawaku ke tempat yang jauh seperti ini, kelihatannya ada banyak yang ingin kamu bicarakan denganku." Stella memindahkan sebuah kursi dan duduk di sana sambil mengocok kartu remi di depan. Pandangan matanya tertuju pada kartu-kartu itu. "Aku hanya merasa Nona Stella tidak perlu menganggapku sebagai musuh." Rahel tersenyum kecil dan melanjutkan, "Karena musuh kita sama." "Aku mana punya musuh?" Stella langsung membantah. Rahel malah tertawa saat mendengarnya. Kemudian berkata dengan pelan, "Dengar-dengar tuan muda keluarga Jiang pernah bertemu nona besar dari keluarga Yan. Saat itu dia sangat terpana dan tidak sengaja terjatuh dalam lautan cinta." Tangan Stella yang sedang mengocok kartu pun berhenti. Terlalu banyak orang yang mengajar Sasha waktu itu, dan tuan muda keluarga Jiang adalah salah satunya. Maka tidak banyak yang tahu tentang itu. Tetapi dengan sangat kebetulan, aku adalah salah satu dari tidak banyak orang yang tahu. Setelah Sasha meninggal, tidak pernah terdengar gosip apapun tentang keluarga Jiang. Kehidupan pribadi dan kisah asmaranya pun sama sekali tidak bernoda. Tetapi setelah Isabel muncul, semuanya berakhir. Keluarga Jiang tidak hanya mengikuti akun media sosial Isabel, tetapi juga sangat mengistimewakan dia. Entah apa yang aku katakan benar atau tidak. Nona besar keluarga Jiang. Rahel tahu Stella merendahkan dirinya. Dia pun tidak berbelit-belit lagi dan langsung berbicara terang-terangan. Terlihat perubahan pada ekspresi wajah Stella yang cantik, jelita. Masalah ini tidak diketahui banyak orang. Kenapa Rahel bisa tahu? "Nona Stella, kamu hanya tahu Isabel mirip dengan Sasha. Apakah kamu tidak pernah berpikir kenapa bisa begitu?" Rahel berkata dengan santai. "Atau kamu tidak berani memikirkannya?"